Ya oke, halo semuanya, selamat minggu malam dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Hari ini Minggu ya, 26 November 2023. Saya sedikit tertarik ngomongin tentang si 11 Pro-nya Tony Cruz nih kawan-kawan, yang baru kira-kira sebulan lalu lah di launching gitu kan. Dan ini coba saya cari-cari info lagi tentang si 11 Pro Tony Cruz ini. Kok kayaknya rame banget gitu, kayaknya menarik banget gitu untuk coba kita ulik-ulik sedikit. Nah, di hadapan kawan-kawan semuanya ini ada bukan salah satu ya, salah 3 koleksi saya tentang si 11 Pro. Ini adalah tipe 11 Pro 2, cuma ini yang macam-macam tipe. Kalau yang ini kan 11 Pro 2 yang World Cup ya, yang Samba Pack ya. Barengannya itu ada Predator ya, terus juga ada F50, terus ada satu lagi apa ya? Lupa sih. Gitu. Nah, ini 11 Pro yang SL gitu. Ini yang SL. Ini dia pakai statsnya ataupun solpadnya F50 karena dia pakai sprint frame kan gini. Jadi dia image-nya adalah super light. Jadi dia dikesankan sepatu yang ringan dan untuk speed gitulah, walaupun dia uppernya itu Lea ya. Dan ini sih kali ya kalau yang ini. Kemudian juga ada 11 Pro yang gak umum. Ini adalah 11 Pro Patik. Ini sebelum kita bahas si 11 Pro Tony Cruz ya. Ini 11 Pro Patik kawan-kawan, biasanya marketnya itu bukan market Eropa sih setahu saya. Marketnya itu market-market Asia Timur kayak Jepang, Korea gitu. Dan saya dapatnya juga di situs jual belinya Jepang dulu kalau nggak salah. Ini Patik, bedanya itu sama 11 Pro 2 yang biasa ini. Dia yang pertama adalah pola stitching ataupun jahitan di uppernya gitu kawan-kawan. Kalau yang 11 Pro biasa kan ini ya pola stitchingnya. Kalau ini polanya begini nih, ngelengkung gitu. Kalau ini kan dia cross gitu kan, nyilang-nyilang. Dan kalau nggak salah penggunaan materialnya ini sama kayak 11 Pro Tony Cruz ya, yang awal-awal dulu, yang 2013an akhir lah gitu, itu masih pakai Taurus Lea. Kalau yang ini nih sama yang SL, feelnya itu Kalea gitu kan. Nah ini nih Kalea, cuma yang ini jebol sudah gitu. Kalau yang Patik, perbedaannya juga sama yang biasa, dia jumlah statnya lebih banyak satu setahu saya. Jadi di tengahnya itu ada 2, ada tambahan. Saya pernah bahas ini kok kalau nggak salah. Lebih banyak 2 nih kawan-kawan. Ini kan 4 ya di outstepnya, ini juga 4. Kemudian di tengahnya ini 2 nih, jadi udah lebih banyak satu. Kemudian ini di instepnya ada 3, sedangkan ini di instepnya ada 4 kawan-kawan. Gitu. Sisanya kalau di bagian heelnya sama, cuma bentuk statnya aja beda. Yang ini segitiga, yang ini bulat ya gitu, ataupun lingkaran. Kalau yang ini kan tadi udah kita bahas ya, ini sole pad dan juga statnya adalah punyanya si F50 gitu kawan-kawan. Padahal enak banget loh ini, cuma sayang banget kemarin itu habis direglu lama nggak saya pakai, setahun lebih, pokoknya lebih deh setahun deh. Giliran saya pakai pemanasan, wah mangap nih, wow. Nah gitu kawan-kawan, jadi kembali lagi si 11 Pro ke 11 Pro Tony Cruz ini yang baru dirilis 23 atau 24an Oktober kemarin lah. Yang ini tuh kayaknya Adidas memang cepat banget gitu nangkep kalau kira-kira yang begini-begini yang ditrainingin sama si Tony Cruz ini banyak peminatnya gitu kawan-kawan. Jadi dibikinlah relaunch-nya ataupun remake-nya gitu kawan-kawan, yang mungkin kawan-kawan sekarang dapat harganya. Kalau yang saya tanya ke Mas Dimas tadi ataupun di @mashartawan ya, itu bisa sampai di angka 7,5 juta rupiah sampai Depok aja gitu, sampai ke alamatnya Mas Dimas. Itu belum dikirim ke alamat kawan-kawan masing-masing. Iya, kalau kawan-kawan tinggalnya di seputar Jabodetabek mungkin ongkirnya bisa lebih murah gitu dari Depok ya. Tapi kalau kayak saya di Samarinda ya perlu nambah ongkir lagi lah, sekitar berapa ya, 55an kali kalau pakai JNE. Nah gitu kawan-kawan. Nah kita akan sedikit cerita nih tentang si 11 Pro Tony Cruz ini. Saya tadi coba lihat-lihat punyanya apa ini, Score ID, kemudian juga apa ya, Soccer Bible gitu kan, tentang ceritanya gitu si 11 Pro ini. Jadi yang saya tangkap sih ya, ini semenjak Piala Dunia ya kalau nggak salah ya, Piala Dunia 2014 gitu. Jadi udah mulai pakai gitu sih 11 Pro yang ini. Cuman si Tony Cruz ini dia modifikasi sepatunya itu pakai uppernya 11 Pro 2 gitu kawan-kawan. Cuma sole padnya diganti.
karena dia memang sebelumnya pakai AD Pure 4 kan. Sebelum dia pakai ini kan dia pakai AD Pure 4. Mungkin kawan-kawan bisa deh cari di Google tentang fotonya si Toni Kroos pakai Adidas AD Pure 4 gitu. Jadi yang saya tangkap dia ini nyaman sama sole plate-nya AD Pure, cuma uppernya dia nyamannya di 11 Pro 2 gitu kawan-kawan. Jadi dia pakai 11 Pro 2 untuk upper, kemudian bawahnya dia pakai si sole plate-nya AD Pure 4 gitu. Selama bertahun-tahun dipakai gitu, sampai ikonik banget lah, sampai ada yang udah jebol pinggirnya dan sebagainya. Dan mungkin kalau kawan-kawan lihat si Toni Kroos ini ya, dia itu nih apa ya, take care sendiri gitu loh, sepatunya tuh dirawat sendiri, dicuci sendiri gitu kawan-kawan. Entah, kita nggak tahu dia memang minta sama Adidas ataupun dia ngasih sendiri gitu ke tukang sol untuk mengkanibalkan AD Pure 4 sole plate-nya dengan dipasangin sama uppernya si AD Pure 2 gitu. Karena memang sekarang juga mungkin bisa kawan-kawan temuin ya di marketplace, ada kok yang memang jual sole plate-nya AD Pure 4 itu. Dan ada juga kawan yang sudah meremake sendiri ini dengan Adidas 11 Pro-nya yang lama gitu. Aslinya kan begini nih, 11 Pro aslinya gitu. Karena statnya kan gini kan. Dia remake pakai sole plate eksternalnya ataupun sole plate-nya yang dijual di umum ya, ada gitu, entah ya, nggak tahu sih resmi itu atau enggak, pakai ini gitu. Jadi dijadiin ini gitu kawan-kawan. Jadi jadilah dia Toni Kroosan. Nah itu kawan-kawan. Nah ini untuk yang persis sepatunya sama dengan yang Toni Kroos pakai gitu kawan-kawan. Itu yang saya tahu, dia cuma tersedia untuk size yang sama dengan Toni Kroos sendiri gitu kawan-kawan. Jadi kalau nggak salah size Toni Kroos itu 42 2/3, UK-nya 8,5 kalau nggak salah ya gitu. Dan itu hanya ada untuk size Toni Kroos sendiri. Jadi kalau yang lain kawan-kawan, size lainnya selain 42 2/3 dia nggak ada gitu. Jadi one mirror one gitu, atau satu banding satunya itu cuma untuk size si Toni Kroos sendiri. Sedangkan untuk yang rilis umum gitu, selain size 42 2/3, koreksi kalau salah, itu sole plate-nya pakai punyanya Copa Pure gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nggak bisa mengharapkan blade studs kayak punyanya si Toni Kroos ini, karena kawan-kawan bakal ketemu sama yang namanya ini nih, si conical studnya si Copa Pure gitu. Ini kan aslinya si Copa ya gitu, sole plate dan juga studnya. Jadi bakal begini-begini kawan-kawan dapatnya. Jadi nggak yang blade gitu kawan-kawan. Nah itu ceritanya. Maka sempet gempar gitu kan gambarnya, kalau itu disediakan dengan semua size. Wah, saya nggak tahu dah itu. Dan ini sih pinter sih cara marketingnya si Adidas. Dia bikin hanya untuk kaki yang sama ukuran kakinya Toni Kroos yang dengan si sole plate yang stud yang pipih tadi ataupun blade stud tadi gitu. Dan ini adalah gambaran dari opsi warna lainnya dari yang putih tadi. Kalau yang tadi kan putih sama dengannya Toni Kroos ya warnanya ya. Kalau yang ini yang blackout gitu kawan-kawan. Ini masih ada di Pro Direct Soccer. Itu kalau kawan-kawan minat, ini di Soccer Bible ya. Ini ada di Pro Direct Soccer nih kawan-kawan di websitenya gitu. ProDirectSoccer.com. Ini Inggris sih. Size-nya juga kayaknya masih lengkap kawan-kawan, cuma harganya ya lumayan ya. Ini aja harganya 220 pound sterling dan belum ongkirnya ke sini dan ada biaya-biaya lain lah gitu kawan-kawan yang mungkin harus dibayar gitu. Kalau saya sih biasanya PO ya. Nah ini di website lain. Ini saya pernah juga beli di website ini, namanya Football Emotion. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di sini. Kalau dulu namanya ini Solo Porteros, ini store-nya di Spanyol yang saya tahu gitu. Dulu saya beli Adidas Ace 15 Plus Prime Knit Indoor Turf Cage. Waduh, ini selodot nih kawan-kawan. Selodot size ini selodot nih kalau yang ini. Kemudian juga yang saya tahu sih itu aja ya. Saya nggak tahu kalau di Unisport, coba kita cek Unisport store ya. Masih ada apa enggak? Nah ini. Coba kita cek ya di Unisport masih ada atau enggak sih 11 Pro ini. Langsung aja deh, controller data accept all. Oke. 11 Pro. Wah, anjir. Nih kawan-kawan. Di sini harganya jauh lebih mahal.
449 euro kawan-kawan. Nah, ini warna putih ya. Kalau yang hitam tadi lebih murah ya. Yang di Pro Direct ya. Di Pro Direct tadi 220 pound kan nggak jauh-jauh sih harusnya sama euro. Paling ke euronya jadi 250 gitu kan. Kalau ini kawan-kawan yang putih, waduh pantes. Untuk sampai Indonesianya itu 7,5 juta. Saya sih udah nggak ada. Ini 44 low in stock 442/3 masih ada. Ini low in stock 46. Kakinya siapa 46 nih? Kikung 47. Only one left 48 2/3. Wah, nggak ada size kecil kawan-kawan. Sementara saya pakai biasanya di UK 6,5 sih ini saya pakai. Kalau ini ya turun setengah ataupun UK 7 lah kalau mau agak-agak toleransi sedikit di UK 7. Nah, ini nggak ada nih kawan-kawan. Oh iya, kalau yang ini nih kawan-kawan, bedanya sama yang one by one-nya si Toni Kroos, dia di heel-nya nggak ada bendera Jerman. Kalau yang Toni Kroos kan di heel-nya nih, di sini nih ada bendera Jerman di belakangnya. Gitu. Nih ada bendera Jermannya nih. Ini kan bisa kelihatan kan, kalau yang rilis umum nggak ada. Ada. Gitu. Nah, jadi gimana kawan-kawan? Sudah ada yang punya belum si Adidas 11 Pro Toni Kroos ini? Ataupun yang 1:1-nya lah. Ini kalau nggak salah kawan IG saya nih, Mas Wicaksono Amri di Semarang apa ya, dia kalau nggak salah udah punya deh. Pernah diposting di Instagramnya. Cuma kayaknya size-nya lebih besar daripada saya dan dia dapat nih kayaknya yang ini nih, yang 422/3-nya nih. Wah, kita sih nggak kebagian nih kawan-kawan. Sementara saya masih bertahan sama ini karena memang enak sih gitu. Dan saya nggak tahu ya, ini kalau nggak salah ini udah di-upgrade belum jadi Kalea atau dia masih Taurus ya, Taurus Lea. Kalau ini sih masih Taurus ya. Dia Leanya itu kelihatan lebih stiff ya, nggak selembut Kalea, tapi lumayan sih form untuk kontrol dan juga shoot itu enak aja sih menurut saya. Kalau ini kan yang Kalea nih kelihatan banget bedanya tuh, keriput-keriputnya itu kelihatan gitu dibandingin sama yang ini nih. Ya walaupun ini pakai ganjel ya, ini juga sama-sama pakai ganjel di dalamnya nih. Saya ganjelin sepatu gitu maksudnya. Nah gitu kawan-kawan. Jadi gimana kawan-kawan, sudah ada yang ambil belum sih 11 Pro Toni Kroos ini? Kalau sudah ada bisa kali diceritain di kolom komentar di bawah tentang feel-nya gimana, ataupun kalau yang memang sudah punya dari dulu ya, punya si OG-nya gitu, versi OG-nya kayak punya saya ini, dan juga punya versi remake-nya, membandingin kali ya feel-nya enak atau enaknya di mana, gimana rasanya sama yang remake dan OG gitu. Boleh kali cerita di kolom komentar di bawah supaya kita sama-sama tahu aja lah dulu. Kenapa saya bilang tahu aja lah dulu? Karena ini lumayan pricey sih menurut saya gitu kan. Jadi dan ini juga lumayan susah dapatnya kawan-kawan. Jadi ini tuh satu siluet yang mungkin bisa jarang banget kawan-kawan lihat di komunitas bola lah gitu. Di Football Boots Indonesia sendiri saya nggak tahu ya siapa yang sudah punya ini. Mungkin ada kali sepupu di ABI yang udah punya. Mungkin akan kelihatan kali kalau pas ada Gatnas nanti dipakai. Tapi ya itulah, kalau belum dapet ya mungkin bisa kali. Kalau kawan-kawan nggak suka sama yang putih, mungkin kawan-kawan bisa ambil yang warna all black-nya gitu, yang hitamnya ini gitu. Sama aja kan? Ya kan, beda warna doang gitu. Dan ini kelihatan lebih kalem dan nggak gampang kotor. Alasan. Nah itu aja kawan-kawan, mungkin itu sedikit sih satu ocehan dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin kali di kolom komentar di bawah, ataupun ada yang mau sharing di kolom komentar di bawah, boleh cerita pengalamannya. Dan sekali lagi, kalau ada yang udah pernah pakai, boleh dong cerita di kolom komentar tentang enak atau nggak enaknya di mana, suka atau nggak sukanya di mana pakai si 11 Pro Toni Kroos yang baru ini ataupun yang lama ataupun yang warna hitam gitu kan. Yang mana aja deh, boleh ceritain di kolom komentar di bawah. Nah, untuk sama-sama belajar aja, di bahan pembelajaran buat kita semua gitu, supaya kita para pecinta kulit ini makin nambah ilmunya. Dan mungkin itu aja dari saya kali kawan-kawan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video pembahasan ataupun unboxing ataupun video lainnya. Selamat malam, selamat memulai pekan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.